Kecewa, saham BBRI turun. Saya sarankan hold aja Bapak Ibu. Jangan khawatir karena ada kasus ini. Banyak sekali ya yang menghubungi saya atau banyak sekali teman-teman itu merespon ya untuk membahas secara up to date mengenai dari saham BBRI. Kenapa kok saham BBRI ini turun Pak Firman ya? Dan juga ada kasus apa sih sebenarnya terkait saham BBRI turun terus dan kapan terbangnya? Ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan saham BBRI ini turun? Dan bagaimana strateginya Pak Firman? Kita akan ungkap ya untuk Bapak Ibu semuanya yang nyangkut ya ratusan juta bahkan miliaran atau yang floating loss sampai berpuluh-puluh juta. Ya tenang aja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Nanti kita akan kasih tahu untuk Bapak Ibu. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini Bapak Ibu. Nah, kita dapatkan sumber informasinya dari Tren Asia. Ini ditulis pada 19 sorry ya, 19 Desember tahun 2024 bahwa duduk perkara kabar BRI terkena serangan ransomware atau hacker ya kalau Bapak Ibu ketahui. Ya mungkin bagi orang-orang yang awam apa itu ransomware ya nggak tahu Kak. Intinya kalau misalkan terkena hacker itu konotasinya negatif ya seperti itu. Tenang aja Bapak Ibu, langsung yang ngomong ini pakarnya langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kok saham BBRI turun. Ini ada maksud apa sih Pak Firman? Dan penurunan itu sampai kapan? Nah, kita mungkin video kali ini nggak perlu panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Kita langsung pada intinya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan cek dulu kenapa kok saham BBRI ini tuh diturunkan. Ya. Nah, jadi fenomena ini itu terjadi terkait sebuah mitos ya dengan adanya window dressing. Atau biasanya opini di orang lain itu kalau misalkan di bulan Desember itu nanti saham itu bakalan naik Pak Firman. Ya. Kenapa? Karena mereka itu para aset manajemen ini tuh mempercantik laporan keuangan. Kata siapa? Ya. Nah, kita akan cek dulu siapa yang memanfaatkan momentum tersebut ya terkait mengenai isu bahwa saham BBRI ini tuh terkena ransomware atau terkena hacker ya, seperti itu. Nah, ini perlu kita edukasi. Nah, industri pasar modal ini adalah industri para kapitalis. Jadi industri yang mereka mempunyai sebuah kepentingan. Kepentingannya itu apa Pak Firman? Jadi kepentingannya untuk mencari cuan atau dapatkan cuan. Jadi mereka datang ke sini itu nggak ngasal. Beda kayak masyarakat kita yang pada umumnya ya yang masih pemula banget. Mereka itu beli saham itu karena ikut-ikutan. Nah, banyak sekali ya yang minta saya untuk bikinkan kelas Pak Firman. Ya, saya ingin diajari sama Pak Firman. Banyak sekali di luar sana. Saya sudah ikut yang kelas 20 juta sampai ratusan juta, tapi saya hanya dikasih motivasi dan juga mimpi-mimpi indah. Tapi nggak diajari bagaimana alat-alatnya yang dipakai, bagaimana cara berpikir pasar modal ini, dan bagaimana cara kerjanya pasar modal ini terbang atau turun. Saya nggak diajari. Ya seperti itu, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, nggak apa-apa, setidaknya Bapak Ibu itu bisa kenal saya. Nah, nanti Bapak Ibu itu eh, bisa tak ajari mengenai hal ini semuanya. Nah, jadi seperti ini. Jadi terkait mengenai kasus tersebut ya, ransomware kayak gitulah
Terus sebenarnya apa sih maksud tujuannya? Nah, ini Bapak Ibu ya, RX, CP, YP, KZ, XL ini tuh memanfaatkan momentum. Panic selling nih. Waduh, ini Pak katanya fundamental itu mati. Ya, eh apa namanya? Gara-gara sombong nih, saya takut nanti dana saya itu hilang. Ya, mungkin di luar apa namanya? Pengetahuan Bapak Ibu, mungkin dana Bapak Ibu tuh bakalan hilang di saham BBRI ya. Iya, gimana lagi Pak Firman? Orang saya masuknya itu bukan 1 juta, 2 juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Atau saya floating loss. Banyak kayak gini, kecewa banget ini saham BBRI. Tenang saja, nggak usah khawatir. Ya, apa sih Pak Firman? Kenapa kok nggak usah khawatir? Ini loh Bapak Ibu, jadi di pasar modal itu saya sudah biasa edukasi ya. Jadi di BI itu ada pelindungan investasi agar aman dan nyaman ini dari IDX ya. Jadi di eh, bursa kita itu ada yang namanya ini ya, apa namanya, LPS ya, atau lembaga penjamin simpanan. Jadi kayak aset-aset yang ada di apa namanya, di BI, kalian itu transaksi dan lain sebagainya itu aman, gak bakalan hilang 100%. Lupa ini ransomware, ini itu hacker dan lain sebagainya. Tak kasih tahu dulu ya. Ini kasusnya itu kayak gini. Ya, nggak usah khawatir. Ya, itu paling yang main itu bocil Bapak Ibu ya, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ya, sebenarnya kalau yang hacker yang kelas kakap ya, nah itu mainnya nggak di sekelas-kelas kayak gini ya. Jadi mereka itu ini ya, biasanya mainnya kalau misalkan ada website besar ya seperti itu eh, di forecasting ini celahnya itu apa sih, biasanya seperti itu, dan ambil proyeknya itu nggak dapat uang kecil kayak gitu Bapak Ibu ya. Mereka itu orangnya ya diem dan mungkin tidak publish ya, tapi ya mereka menguji ketahanan seperti itu, dan biasanya bukan dalam negeri tapi luar negeri yang diserang. Ya seperti itu, intinya seperti itu Bapak Ibu, itu bocil. Ya kayak gitu. Nah, di sini dengan adanya LPS itu menjamin transaksi Bapak Ibu, gak usah khawatir nanti uangnya hilang. Ini ya saya tekankan, sistem digital apapun, nah, berbentuk website dan lain sebagainya itu bisa dibobol kok semuanya. Bisa, ada celahnya semua. Pokoknya berhubungan dengan digital itu bisa semua. Tapi yang terpenting itu adalah tanggung jawab. Itu yang dicari. Kalau Bapak Ibu di situ menyimpan dana Bapak Ibu di bursa efek atau di apa namanya, di sekuritas atau di perbankan, yang terpenting itu mereka bisa tanggung jawab. Nah, BRI ini bisa bertanggung jawab. Nah, di sini itu Bank BRI juga sudah klarifikasi ya terkait isu tersebut. Jadi tak ditemukan ancaman hacker based ransomware seperti itu. Wah, hacker-hackeran itu. Nanti kalau kalian tak ajari cara berpikir hacker itu bagaimana maksudnya itu, wah sangat menarik sekali ya. Tapi kita fokus di saham aja seperti ini. Jadi nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Orang kemarin itu ada ya, ada salah satu sekuritas ya. Saya nggak usah sebut sekuritas apa, nanti mengganggu pendingannya. Itu dites. Ya, jadi tugasnya hacker ini tuh ngetes aja ini servernya itu kuat apa enggak. Ya, kadang seperti itu. Dan ada juga ada developer itu yang membuat sebuah campaign ya. Campaign dalam artian ayo silahkan sistem ini tuh dijebol, nanti kalian akan tak kasih eh
bonus, ya, dikasih bonus. Ada kok bahkan orang Tegal, daerah kami ya, tangga sebelah, itu ada anak kecil itu bisa jebol seperti itu. Tapi itu etika yang betul, masuk di campaign etika yang betul. Jadi apa? Jadi mereka dapat hadiah 400 juta. Ya. Memang developernya itu atau pemilik aplikasi itu menyediakan, ayo silahkan diserang. Kita ada celah di mana? Tolong kasih tahu saya. Dikasih. Oh ternyata ada gitu, orang ini tuh bisa dan jebol. Dikasih. Ini ada celahnya. Setidaknya harus dikasih keamanan ini tuh. Ya mereka aware. Nah di sini ini tuh hanya sebuah hoax ya seperti itu. Dan saya itu kemarin ditanyakan oleh beberapa alumni kami yang masuk di live trading ini tuh, Pak ini katanya masuk ransomware. Saya cuma senyum aja. Loh kenapa kok Pak Ibnu senyum? Wah ini tuh sudah pasti ketahuan Bapak Ibu, pasti ada yang nyerok. Ya, kasus seperti itu sering terjadi. Kalau misalkan di situ ada sebuah nilai yang paling jumbo, yang paling besar itu, wah banyak sekali opini. Kemarin juga pas waktu Goto dan lain sebagainya kan ada yang broadcast. Ya ini Bapak Ibu, ya kita itu harus perlu mencerdaskan masyarakat kita. Ya, jadi kita harus ketahui mengenai hal tersebut. Ya, kita nggak usah panik dan lain sebagainya. Ya, toh kalau misalkan dana kita itu hilang, BBR itu bisa mengcover kok. Ya kan karena apa? Ya karena ada LPS dan juga DPP ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada dana perlindungan pemodal memberikan ganti rugi kepada nasabah perantara pedagang efek. Jadi sudah terlindungi, nggak usah khawatir. Ini bikin mengagetkan Pak Firman, apalagi berhubungan dengan hacker-hacker kayak gitu. Apalagi kan orang tua ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Yang masuk di Bursa Efek Indonesia ini tuh usianya 30 tahun ke atas, dan mereka itu literasi keuangan itu sangat minim, dan beli atau jualnya itu atas dasar dari apa? Masyarakat kita itu ya dari ikut-ikutan itu. Ya, kayak gini. Nah, kalau kita forecasting ya sebenarnya kalau Bapak Ibu ketahui ya, saya melakukan ini membedah pakai data-data ini itu ya cara berpikirnya sama kok kayak beberapa hacker kayak gitu kan. Tapi kan saya pribadi di sini kan kita menghack ya, menghack bahasa kasar itu. Jadi ini ya, membongkar sebuah data. Ya, ini kok harganya kayak gini tuh siapa yang beli ya. Terus transaksinya jam berapa dan komunikasi mereka itu seperti apa. Dan ini itu adalah sebenarnya cara-cara hacking sederhana. Tapi kan yang saya hacking ini itu kan teknik hacking ini kan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti itu. Tapi di situ saya nggak scanning. Ya, nggak scanning seperti itu, hanya memberikan informasi. Ini olah-olah data ini itu orang-orang para ahli yang dari IT, jadi seperti itu, tapi saya kemas untuk edukasi seperti itu. Berarti ini Pak Firman ini salah satu hacker putih ya? Enggak Bapak Ibu, saya orang biasa kok. Nah jadi seperti ini. Nah terkait hal tersebut ya, wah ini panik selling semua Bapak Ibu. Ya, tapi ada yang memanfaatkan yang untuk borong beli nggak? Ya ada dong, ada, pasti ada, 100% ada. Nah kemarin itu di hari Senin itu siapa yang memborong? Tuh, YP, PD, SL, YU, SG, XC, AG. Nih mereka itu memborong. Pak, kenapa kok mereka memborong? Karena mereka tahu fundamentalnya, tahu bahwa Samin itu bagus, tahu bahwa ini tuh loyalitasnya sangat tinggi. Ya ini loh CC, CP, XL ini mah tuh beli Bapak Ibu. Nah di luar sana itu kan banyak sekali ya investor pemula yang notabene yang suka skip videonya Pak Firman nggak nonton sampai selesai itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah itu saya sudah benar-benar ya ngasih tahu mereka, tetap nggak bisa. Oh alah ini sudah karakter ini orang. Seperti itu ya. Ini dimanfaatkan momen tersebut CC, CB, XL.
Pak, kok tapi kok mereka buang barang nih Pak, ya seperti ini. Nah, sistemnya kayak gini ya. Jadi langsung klik 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 langsung keluar siapa yang buang barang dan lain sebagainya. Nah, ini AKBK ZBCC itu mereka jualan. Kenapa kok jualan Pak Firman? Ya, kenapa kok jualan mereka ini? Ya karena kan mereka sudah beli di bawah Bapak Ibu. Dan mereka ini adalah ya aset manajemen yang buang barang. Ya, jadi ya ketika buang ini prakteknya ya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa lah kita kasih tahu untuk Bapak Ibu. Jadi masuk pakai sekuritas A, keluar pakai sekuritas B. Ya. Yang buang barang ini tuh mereka yang sudah punya barang lama. Ya, mereka distribusi dulu, TP dulu. Ya. Nah, nantinya ini tuh nanti bergantian. CC nanti masuk, CP nanti masuk. Ini sama sebenarnya rolling aja. Seperti itu. Nah, terkait mengenai hal ini ya, banyak sekali Pak ini menangkap pisau jatuh. Pertanyaannya pisau jatuh yang mana? Kalau saham yang gorengan, ya itu teori tersebut masuk. Tapi kalau yang terkait mengenai dari saham BBRI enggak masuk. Ya. Di situ apa ada liquidity provider, ada yang mana bahwa saham-saham tersebut itu memang benar-benar nggak bener ya, dalam artian ya mereka cuma butuh uang, mereka nggak maintain ya, buang barang. Nah itu yang berbahaya. Tapi kalau sekelas BBRI ini tuh ya semua orang yang tujuannya adalah untuk investasi ya mereka masuk lah, ngapain takut itu loh Pak. Ini aslinya itu jualan. Oh ini saya uploadnya ini pada jam 7.25 ya. Jadi agak apa namanya, data itunya masih sudah tertutup. Kalau saya uploadnya malam ya Bapak Ibu tak lihatkan siapa yang beli dan jual itu, saya bisa melihatkan hal itu semuanya. Nah ini itu termasuk ya etika hacking kecil-kecilan. Tapi di sini dengan tujuan untuk apa? Untuk mencari data transaksi itu siapa yang terjadi. Itu semua pakai alat-alatnya, tool-toolnya, dan kami itu ya alhamdulillah ya lengkap. Nah itu semua saya ajari di kelas kami. Harapannya apa? Jadi investor itu beli dan jualnya itu bukan atas dasar ikut-ikutan yang menjanjikan bla 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 ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, memang harus ada perannya seperti itu. Nanti Bapak Ibu itu bisa ngerti, lebih ngeh ya. Nanti ya bisa dievaluasi kembali. Nah ini tuh saya sudah bikinkan wadah. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu itu nggak menuntut saya untuk bikin kelas ya mungkin saya nggak bikin kelas. Tapi yang nuntut ini banyak ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah ini mereka jualan, aslinya jualan. Nah ada yang bertanya Pak, sampai kapan sih Pak Firman, sampai kapan? Lah ini loh, tep tep tep. Nih kalau secara teknikal. Nah ini transaksi di saham BBRI itu banyak sekali nih yang masuk ini. Kapan lagi saham BBRI diskon? Ya ada yang komen juga nih, wah menangkap pisau jatuh yang bagus, no problem deh, dividennya jumbo. Kembali ke topik. Nah kenapa kok mereka itu mengabarkan bahwa saham BBRI ini resomber lo ini lo Bapak Ibu, tak lihatkan ya, ini tak lihatkan nih. Nah yang menjadi dasar mereka itu membuat sebuah isu ya, ini dasarnya. Nah, ini juga termasuk tikal hacker itu mencari data seperti ini. Ini kan sudah ini. Nah, ini yang menjadi dasarnya. Bahwa saham BBRI itu akan bagi dividen jumbo loh Bapak Ibu. Ya. Itu saya kaget kok bisa 135. Hampir 100 kali lipat kenaikannya. Loh orang kemarin aja 84 kok internnya. Ya. Nah, makanya alumni kami itu ya mereka ya memanfaatkan momentum tersebut. Ada yang bilang wah satu satu grup ini ikut-ikutan Pak Firman borong dari saham BBRI dan lain sebagainya.
Mereka itu nggak ngerti kalau kita itu sudah diverifikasi, ya, dan dana-dana yang untuk tujuan investasi itu kita sudah siapkan. Jadi nggak serta merta all in. Saya itu nggak mengajarkan untuk all in di satu satu emiten, cuman satu sekuritas. Itu saya nggak mengajarkan hal tersebut. Saya mengajarkan bagaimana caranya bapak ibu itu cuan secara konsisten, dan panennya itu setiap bulan setiap tahun itu kita panen terus, dan aset kita itu nggak bakalan turun atau boncos, itu nggak bakalan. Ya karena ada trik dan juga alat-alatnya, cara berpikirnya saya ajari semua bapak ibu, ya kayak gitu. Nah ini nih internetnya aja 135. Ya ini kalau dalam satu lembar, nah satu lotnya kan ada 13.000 kalian dapatkan. Nah kalau misalkan 10.000 lot, nah tinggal hitung aja bapak ibu. Kalau 1.000 lah, ya 130 itu intern aja bapak ibu. Pak kalau pakai margin bagaimana? Ya nggak apa-apa, bagus. Wah, saham turun pakai margin dan lain sebagainya. Yang terpenting itu risikonya sudah terukur. Trading plan kalian sudah terukur. No problem, nggak masalah. Ya, dan satu sisi terkait mengenai ada sebuah isu, terus apalagi ada youtuber yang bilang ya kayak gitu ya bapak ibu ya. Mulai ini tuh justru saya menggebu-gebu, wah saham bagus ini kapan lagi? Ya. Bahkan adanya sesuatu Pak Firman, saya kehabisan amunisi nih masuk. Ya masuknya itu edan Bapak Ibu. Ya, edan gila-gilaan. Ya karena apa? Dividen internnya aja itu bisa untuk membayar pajak. Ya, pajak perusahaan mereka. Wah, ini bukan orang kaleng-kaleng Pak Firman. Ya karena kan mereka kan punya strategi bisnis. Nah, untuk terjun di pasar modal ini itu adalah sebagai inovasi atau diverifikasi perusahaannya. Jadi seperti itu, mindsetnya beda sama investor yang pemula yang mungkin cuma ikut-ikutan. Ya itu ngeri Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan. Ya, Pak lah terus kita bagaimana Pak yang nyangkut ini? Ya nggak apa-apa, hul aja, kalau ada dana lagi masuk aja nggak apa-apa. Ngapain takut? Tapi dana saya kan terbatas Pak Wirman, nggak kayak ini itu. Ya kan diukur Bapak Ibu. Masuknya jangan langsung digelontorkan, jangan. Kalau tujuannya adalah untuk investasi itu masuk, masuk, masuk. No problem, nanti juga akan mantul lagi kok. Ya, nggak usah khawatir. Ya, itu di dividen internnya. Nah, kalau di dividen final yaitu 235 itu tahun lalu. Nah, ada yang mengatakan, nah ini itu nanti akan naik juga nggak Pak yang finalnya? Wah, kalau kita lihat ya, lihat dengan posisi yang sekarang di final ini tuh untuk persiapan ini kok terkait sangat bagus sekali ini tuh ada yang bau-bau yang harum seperti itu biasanya. Ya, kalian tinggal ngehol aja kok 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April. Eh, sorry, Januari, Februari, Maret ya 3 bulan aja Bapak Ibu ngapain? 3 bulan. Kenapa kok 3 bulan Pak Firman? Tak kasih tahu, yang namanya aset manajemen, yang namanya fund manager, orang-orang yang kelas sakap itu yang pakai tim itu ya. Kalau masuk itu 3 bulan, kalau keluar itu 3 bulan, gampang sekali. Loh kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Karena mereka itu masuknya dananya besar, beda sama Bapak Ibu. Mungkin satu lot, dua lot itu beda. Mereka itu sekali masuk itu berapa? 1 T ke atas. Dan mereka apakah langsung 10 triliun Pak Firman? Ya nggak boleh, nggak boleh. Ada etikanya. Ya, jadi semua ada etikanya. Etika bisnis itu seperti itu. Nah, kalau yang terkait isu-isu dan lain sebagainya itu ya hanya sebuah isu. Ya, kalau misalkan benar ya juga nggak, no problem, nggak masalah, masih aman kok. Ya, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Tenang aja. Nah, ini untuk kelas ini itu ya silakan, kalau yang pengen butuh ini silakan hubungi aja. Sebetulnya nggak usah khawatir. Nah, ini ya. Ini. Ya.
Pak ini nanti besar nggak Pak? Intinya itu bakalan besar nggak Pak Firman? Ya kalau misalkan separuh segini aja sudah cukup kok. Ini pasti ningkat, nggak cuma 235, ini pasti ningkat. Ya kalau kita punya 1000 lot ya kalikan aja kan berapa persen. Pak tapi nggak menutup mengenai dari floating loss ini, nggak usah khawatir. Toh untuk karakter dari saham BBRI itu uptrend kok, ngapain takut. Nah, ini biasanya kalian itu akan diuji psikologisnya di sini. Turun seperti ini di 3700, nanti dinaikkan lagi mereka masuk dan nanti jualnya di harga ini. Wow, is good sekali nih. Jadi kasusnya seperti ini, turun habis itu naikkan ATH kita jalan di sini 6.800. Ya, menarik sekali, is very good. Ayo silakan kalau kalian mau buang barang, ya kami tetap tampung ya Bapak Ibu ya, karena tujuannya untuk yang investasi. Ingat, investasi, nabung. Kalau yang trading dan juga untuk scalping itu manfaat momentum. Kalau misalkan ada transaksi ya atau bid overnya itu memberikan sebuah komunikasi bid over, ya biasanya kami akan merespon market juga seperti itu. Nah juga Bapak Ibu ya, kalau kalian itu sudah masuk di kelas kami itu membaca bid sama over ini tuh kalian bisa membaca Bapak Ibu. Nah dilihat di sini loh, overnya itu tipis. Nanti kalian itu akan ajari juga teknik seperti ini, membaca bid over, membaca komunikasi antara beberapa antar beberapa bandar ya. Itu bisa ada ilmunya juga. Ya, di kelas kami saya ajari semuanya. Ya, harapannya apa kok Pak Firman mengajari kayak gitu? Apakah nggak takut? Nggak takut, itu adalah tujuan saya, mengedukasi mengenai literasi keuangan khususnya di bidang pasar modal. Karena saya sendiri itu adalah aset negara. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi mohon maaf bagi yang butuh aja. Kalau kan nggak butuh, nggak usah masuk ya Bapak Ibu. Nah ini dilihat bid overnya kemarin, menarik sekali toh. 450, 4000. Overnya itu kecil. Jadi kalau misalkan ini dihantam naik ke atas itu ya sangatlah mudah. Paling berapa modalnya, 500.000 lot. Ya, seperti itu. Dan ini yang mau masuk ini cukup banyak sekali Bapak Ibu. Ya 33.000 ya, ini yang mau jual itu nggak ada. Sebenarnya kalau misalkan dinaikkan sebuah cepat sekali, offernya dicabut barang mereka, bisa. Ya, mungkin orang-orang yang awam itu nggak bisa ngerti seperti itu. Di kelas kami itu ya saya ajari semuanya. Bahkan juga alumni kami itu sudah mengerti, wah Pak Firman ini kok kode-kode ini tuh sudah muncul, ini BBRI akan diturunkan Pak Firman. Saya akan melihat dulu, saya akan nabung di situ. Saya ngerti Bapak Ibu. Ya alhamdulillah dalam hal ini ya saya itu bisa mentransfer ilmunya. Seperti itu. Oke ya. Tuh. Terus apa lagi Pak Firman? Biar nggak ngalor ngidul. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita memang harus dijelaskan secara pelan-pelan. Ya, untuk Bapak Ibu yang sukanya tutup dan lain sebagainya, pindah channel sebelah. Nggak usah subscribe channel ini, nggak usah. Ya, saya hanya cuman butuhnya ditonton aja biar ngerti. Ya, seperti itu. Nah, ini dasarnya itu ini. Laporan keuangan itu meningkat. Yang tadinya 19,2 triliun kini naik menjadi 45,0 triliun. Nah, kemarin itu 43 triliun loh Bapak Ibu. Wah, ini BBR ini ketika harga turun ya, tapi laporan keuangannya bagus. Nah, ini kan kapan lagi momentum tersebut? Ini bisa mencatatkan laba bersih sekitar 45 triliun. Nah, coba kalau misalkan BBNI berapa? 16 triliun. Terus BMRI 42, BBCA 41 loh, BBCA bahkan tertinggi BBRI ya, BRIS lah. Mati ya ini ya, awas hati-hati Bapak Ibu, gocekan kayak gitu silahkan manfaat tersebut. Oke Pak Firman, gimana untuk saham BBRI turunnya sampai kapan? Ya saya harap BBRI itu bisa turun lagi karena tujuan kami adalah untuk investasi. Ya silakan kalian bisa tunggu dulu di 3936 dan juga support kuatnya di 3500. Itu support kuatnya di saham BBRI ini. Ya, semoga diturunkan.
Ya, karena apa? Karena untuk stok RSE-nya itu para aset manajemen ini ya, ini itu mereka belum bekerja. Dan secara kebiasaan atau realistis untuk di akhir tahun baru ini ya, mereka lagi liburan. Jadi ya mereka sudah ambil cuti jauh-jauh hari ya karena di sini sudah bekerja selama 5 tahun ya. Jadi ya ambil cutinya seperti itu. Apalagi ya pergantian pasien ini. Ya, ini lagi ditingkatkan. Nah, dari beberapa untuk indeks global ya demikian ya ini. Ya ISG ini tuh belum ada yang namanya inflow. Masih outflow nih. Ya. Sep. Nah, ini paling stoknya sampai di sinilah di 6 ribuan. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Pakai uang dingin aja ya. Seperti itu. Nggak perlu khawatir kan masih dapatkan dividen. Tenang aja. Di situ. Nabung aja nggak usah khawatir. Pak untuk trading bagaimana? Ya tunggu momentum aja. Ya kalian kalau misalkan untuk yang trading keluar masuk itu ya silakan panic selling ya di saham BBR ini tuh ya di 4060 lah. Nah, ini areanya. 4060 nanti kalian bisa jualan di 4090 dan juga 4100. Ya, nanti kalau di situ ada di respon market ya seperti itu. Ya. Dan untuk yang kalian masih nyangkut dan lain sebagainya, fresh down no problem, tidak masalah, dengan catatan kalian pakai dana dingin ya dan sisakan uang aja kalau misalkan kalian itu pengen untuk scalping dan untuk swing ya, tapi di emiten lain ya. Ini untuk tujuannya adalah untuk investasi. Ini tinggal tunggu pantulan aja. Nah, kalau kita lihat ya kinerja dari beberapa aset manajemen ini semua masih libur ya, masih libur semua ini. Nanti kalau misalkan ini RSI itu naik, seperti itu. Nah, ini kayak gini. Tinggalkan habis itu suntik. Seperti itu. Wah, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Selamat pagi. Untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Tuh, bisa Discord aja. Hubungi Pak Firman. Saya ingat saya nggak pakai admin. Hati-hati penipuan. Ini nomor pribadi saya, hubungi aja. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Bye bye.